Halo semuanya, kembali di Benang Takdir. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Benang Takdir. Di tepian sungai yang mulai meluap, Kamil hanyalah sesosok pria kurus yang dianggap tidak berdaya oleh dunia, terutama oleh Elvina, putri pemilik perusahaan wisata air yang sombong. Elvina tidak pernah ragu melemparkan hinaan pedas, menyebut Kamil sebagai beban yang tak berguna karena fisiknya yang tampak lemah dan ringkih dibandingkan para penjaga lainnya. Namun, ketika langit berubah gelap dan arus sungai berubah menjadi monster yang menghancurkan segala di depannya, segala kesombongan itu runtuh seketika dalam teriakan minta tolong. Perahu wisata yang dinaiki Elvina terbalik di tengah amukan air, dan saat itulah nyali yang selama ini disembunyikan Kamil dalam tubuh kurusnya mulai diuji hingga batas terakhir. Di antara deru air dan ancaman maut, sebuah taruhan mustahil terucap dari bibir Elvina yang gemetar, sebuah janji yang lahir dari keputusasaan yang akan mengubah hidup mereka selamanya dalam sebuah pengorbanan yang nyaris merenggut nyawa. Langit di atas hulu sungai mendung dengan gumpalan awan hitam yang tampak begitu berat dan sangat mengancam sore itu. Rintik hujan mulai turun, membasahi permukaan air yang berubah warna menjadi coklat pekat dan terlihat mengalir sangat keruh. Kamil berdiri di dermaga kayu yang sudah mulai rapuh, matanya tajam memperhatikan papan kayu penanda debit air sungai yang meningkat. Tubuhnya yang teramat kurus tampak tenggelam di dalam rompi pelampung neon yang warnanya sudah mulai memudar serta tampak kusam. Angin kencang berembus kencang, meniup kaos tipis yang membalut tulang-tulang bahunya yang tampak begitu menonjol dengan sangat jelas sekali. Dia mengusap wajahnya yang basah, merasakan firasat buruk yang mulai merayap pelan di balik daga yang terasa semakin sesak. Suara gemuruh air dari arah pegunungan terdengar seperti raungan binatang buas yang sedang kelaparan dan sudah siap untuk memangsa. Kamil menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya yang berpacu kencang karena rasa khawatir yang mendalam terhadap keselamatan warga. Di kejauhan, sebuah mobil mewah berwarna putih mengkilap berhenti tepat di depan gerbang dermaga wisata milik keluarga besar Nona Elvina. Pintu mobil terbuka, menampakkan sosok Elvina yang turun dengan gaya anggun dan penuh dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Dia mengenakan jaket outdoor bermerek mahal yang terlihat sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang mulai berlumpur dan becek. Sepatu botnya yang bersih menginjak tamadasa dengan gerakan yang menunjukkan ketidaksukaan yang amat nyata pada alam terbuka tersebut. Beberapa pengawal dan teman-temannya mengikuti di belakang, sambil tertawa riuh tanpa menyadari bahaya besar yang sedang mengintai mereka. Elvina melepaskan kacamata hitamnya, menatap ke arah sungai dengan pandangan yang meremehkan, seolah alam adalah hal yang mudah ditaklukkan. Kamil segera berjalan menghampiri rombongan itu. Langkah kakinya yang kecil mencoba mengejar ketertinggalan waktu sebelum situasi berubah menjadi fatal. Dia tahu bahwa jadwal wisata perahu sore ini harus segera dibatalkan demi keselamatan nyawa semua orang yang ada di sana. Maaf Nona Elvina, kondisi air sungai sedang sangat tidak stabil dan sangat berbahaya untuk melakukan perjalanan wisata sekarang, ucap Kamil. Suaranya terdengar bergetar, namun tetap berusaha tegas. Sementara matanya menatap langsung ke arah mata Elvina yang terlihat dingin membeku. Elvina menghentikan langkahnya, menatap Kamil dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang sangat menghina serta sangat tajam. Dia mendengus kasar, seolah-olah kata-kata yang keluar dari mulut pria kuris di hadapannya adalah sebuah lelucon konyol yang memuakkan. Teman-teman Elvina mulai berbisik di belakang, menertawakan penampilan Kamil yang terlihat begitu rapuh dan tidak memiliki wibawa sama sekali. Kamil mengepalkan tangannya di samping paha, menahan rasa malu yang mulai membakar telinganya hingga berubah menjadi warna merah padam. Dia mencoba menjelaskan tentang debit air di hulu yang sudah melewati batas aman, namun Elvina justru memotong kalimatnya dengan kasar. Wanita itu melangkah maju satu langkah, memperpendek jarak hingga Kamil bisa mencium aroma parfum mahal yang sangat menyengat di hidungnya.
Sejak kapan seorang penjaga sungai yang kerempeng seperti kamu punya hak untuk mengatur jadwal liburanku yang sangat penting ini? Tanya Elvina. Suaranya yang melengking menarik perhatian beberapa pengunjung lain yang sedang bersiap-siap di sekitar area dermaga kayu yang mulai basah. Dia menunjuk ke arah tubuh Kamil yang tampak sangat ringkih. Hanya seberat tulang dan kulit tanpa adanya otot yang kuat. Mata Elvina menyipit penuh kebencian. Seolah keberadaan Kamil adalah noda yang mengganggu pemandangan indah di tempat wisata milik ayahnya. Kamil menundukkan kepala, membiarkan tetesan air hujan mengalir dari ujung rambutnya yang mulai basah kuyup karena cuaca yang memburuk. Dia tetap bergeming di tempatnya, berusaha menjalankan tugasnya untuk melindungi nyawa, meskipun harga dirinya sedang diinjak-injak dengan sangat kejam. Elvina tertawa mengejek. Suaranya terdengar begitu nyaring di tengah suara rintik hujan yang kian menderu dengan sangat lebat sekali. Dia merasa bahwa Kamil hanyalah seorang pengecut yang menggunakan alasan cuaca hanya karena dia takut akan aliran air sungai. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul, membentuk lingkaran kecil untuk menonton drama yang terjadi di depan pintu masuk dermaga utama tersebut. Beberapa orang mulai ikut memberikan komentar negatif, merasa bahwa peringatan dari pria sekurus Kamil memang tidak perlu untuk didengarkan serius. Mereka melihat fisik Kamil yang lemah sebagai cerminan dari ketidakmampuan dan kurangnya keberanian dalam menghadapi tantangan alam yang sangat besar. Kamil bisa merasakan tatapan mata yang menghakimi itu, menusuk kulitnya lebih dalam daripada dinginnya air hujan yang mulai meresap masuk. Rahangnya mengeras, urat-urat kecil di lehernya terlihat menonjol saat dia berusaha menelan bulat-bulat semua kata-kata pahit yang diterimanya itu. Dia tahu bahwa jika dia melawan, posisinya sebagai penjaga honorer akan langsung dicabut tanpa ada pertimbangan lebih lanjut oleh manajemen. Namun tanggung jawabnya sebagai manusia jauh lebih besar daripada sekadar urusan perut dan pekerjaan kecil yang saat ini dia miliki. Dia menarik napas sekali lagi, mencoba memberikan satu peringatan terakhir sebelum semuanya benar-benar terlambat untuk diselamatkan oleh siapapun. Nona, ini bukan masalah keberanian, tapi ini adalah masalah keselamatan jiwa yang tidak bisa kita main-mainkan begitu saja sekarang. Tegas Kamil. Elvina justru semakin meradang, wajahnya memerah karena merasa otoritasnya sedang ditantang di depan teman-temannya yang sangat kaya dan sombong. Dia mengibaskan tangannya dengan kasar, memerintahkan operator perahu untuk segera menyiapkan mesin dan melepaskan tali penambat dari tiang dermaga. Operator perahu yang juga merasa takut pada Elvina hanya bisa menuruti perintah tanpa berani mengeluarkan sepatah kata bantahan pun padanya. Kamil mencoba menghalangi jalan menuju perahu, namun salah satu pengawal Elvina mendorong tubuh kurusnya hingga terjatuh di atas tanah berlumpur. Telapak tangan Kamil tergores kerikil tajam, mengeluarkan darah segar yang segera tersapu oleh derasnya aliran air hujan yang terus mengguyur. Elvina menatap pria yang terjatuh itu dengan senyum kemenangan yang sangat dingin, seolah dia baru saja berhasil menyingkirkan sampah. Dia merasa bahwa kekuasaan dan uangnya bisa mengendalikan segala sesuatu, termasuk aliran sungai yang mulai menunjukkan tanda-tanda amukan dahsyat. Sebelum melangkah naik ke atas perahu yang bergoyang hebat, Elvina berhenti sejenak dan kembali menoleh ke arah Kamil yang terduduk. Lihat dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak bisa menahan dorongan kecil, apalagi mau menahan arus sungai yang besar ini, ejeknya pedas. Dia tertawa meremehkan sambil menunjuk dada Kamil yang terlihat tipis, menyebut tubuh pria itu sebagai tubuh yang sama sekali tak berguna. Kamu itu lemah, kurus, dan tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan untuk menjadi seorang pelindung di tempat ini, tambahnya. Kata-kata itu dilemparkan seperti belati yang tepat mengenai jantung Kamil, meninggalkan luka yang jauh lebih perih daripada luka fisik. Kamil hanya bisa menatap nanar saat Elvina dan rombongannya mulai naik ke atas perahu wisata yang terlihat sangat tidak stabil. Suara mesin perahu mulai menderu, beradu dengan suara petir yang menggelegar di langit yang kini sudah berubah menjadi kelabu. Kamil berdiri perlahan, membersihkan lumpur di celananya, sambil terus memandangi punggung Elvina yang menjauh menuju tengah aliran sungai yang liar. Perahu itu perlahan mulai menjauh dari dermaga, memecah ombak sungai yang kini tingginya sudah mencapai 1 meter lebih dari biasanya. Elvina melambaikan tangan dengan sombong ke arah daratan, tidak menyadari bahwa di tikungan sungai sana, air bah sedang meluncur deras.
Kamil berlari menuju pos pengamatan, mengambil teropong untuk memastikan posisi perahu yang kian sulit dikendalikan oleh sang operator yang panik. Dari kejauhan, dia melihat batang pohon raksasa yang terbawa arus mulai mendekat ke arah lambung perahu wisata milik Elvina tersebut. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat dia melihat perahu itu berguncang hebat akibat hantaman ombak yang datang secara tiba-tiba dari samping. Teriakan ketakutan mulai terdengar sayup-sayup terbawa angin, menggantikan tawa sombong yang beberapa menit lalu masih terdengar begitu sangat lantang. Kamil meraih tali penyelamat dan pelampung cadangan, bersiap untuk melakukan tindakan paling gila yang pernah terfikirkan oleh akal sehatnya. Akankah tubuh kurus yang baru saja dihina habis-habisan itu mampu melawan amukan alam yang mematikan dan menyelamatkan nyawa mereka? Angin kencang semakin beringas mengamuk di sepanjang bantaran sungai, yang kini sudah meluap hingga ke jalanan setapak yang sangat becek. Hujan turun begitu lebatnya, seolah-olah langit sedang tumpah untuk menenggelamkan seluruh isi dunia ke dalam kegelapan yang sangat pekat. Kamil berlari kencang menuju gudang logistik penyelamatan, dengan kaki yang gemetar hebat akibat rasa dingin yang mulai menggigit tulang. Namun, beberapa rekan penjaga senior justru menghalangi langkahnya dengan tatapan yang penuh dengan rasa skeptis dan juga cibiran. Mereka menganggap Kamil hanya akan menambah beban jika nekat mendekati bibir sungai yang arusnya sudah tidak masuk akal lagi. Suara sirine tanda bahaya mulai meraung-raung di udara, membelah kesunyian hutan yang kini berubah menjadi medan tempur yang mencekam. Lumpur yang licin membuat Kamil berkali-kali tergelincir, mengotori seragamnya hingga warna oranye terang itu kini tertutup noda hitam pekat. Rasa sesak mulai menghimpit dadanya saat melihat air sungai yang semakin mendekati batas jembatan kayu di depan pos penjagaan. Pengawas lapangan yang bertubuh besar itu melangkah maju dan mendorong pundak Kamil hingga pria itu hampir saja tersungkur ke belakang. "Jangan cari mati. Tubuh kerempengmu itu hanya akan habis ditelan pusaran air sebelum sempat mencapai perahu mereka," bentak sang pengawas. Kamil berusaha menjelaskan bahwa dia mengenal setiap sudut dasar sungai ini lebih baik daripada siapapun yang ada di lokasi. Namun ucapan tulusnya justru disambut dengan gelak tawa mengejek dari para penjaga lain yang sedang sibuk mengamankan peralatan mahal. Mereka lebih memilih menunggu tim bantuan dari kota, daripada membiarkan seorang pria yang dianggap lemah seperti Kamil melakukan aksi gila. Stigma bahwa kekuatan fisik adalah segalanya di tempat ini benar-benar membuat Kamil merasa terasing di tanah kelahirannya sendiri saat ini. Orang-orang di sekitar dermaga mulai berteriak panik saat melihat perahu wisata Elvina mulai menghilang di balik tikungan sungai yang tajam. Di tengah hiruk-pikuk itu, Kamil merasa dunia seakan berkonspirasi untuk membiarkan bencana itu terjadi tanpa ada yang mampu menghentikannya segera. Di tengah sungai yang mengamuk, perahu wisata itu kini terlihat seperti mainan plastik yang terumbang-ambing oleh kekuatan alam yang luar biasa. Elvina dan teman-temannya mulai berpegangan erat pada sisi perahu. Wajah-wajah cantik mereka kini pucat pasi, tertutup oleh ketakutan yang nyata. Air sungai yang keruh sesekali menghantam wajah mereka, merusak riasan mahal yang tadi pagi masih terlihat begitu sempurna dan mempesona. Mesin perahu berkali-kali mati dan mengeluarkan asap hitam karena baling-balingnya tersangkut sampah kayu yang hanyut terbawa banjir bandang dari hulu. Teriakan histeris Elvina mulai terdengar samar-samar di antara deru angin, memohon bantuan kepada siapapun yang bisa mendengar suaranya saat ini. Pemandangan itu sungguh memilukan, memperlihatkan betapa rapuhnya manusia ketika harus berhadapan dengan murka alam yang tidak pernah bisa diprediksi. Kamil yang melihat dari kejauhan merasa jantungnya bagai diremas kuat-kuat oleh tangan tak kasat mata yang sangat kejam dan dingin. Dia tahu bahwa dalam hitungan menit, perahu itu akan segera menghantam batu besar yang tersembunyi di balik jeram yang sangat dalam. Kamil nekat berlari menuju perahu penyelamat terakhir yang masih tertambat kuat di ujung dermaga yang sudah terendam air setinggi lutut. Baru saja dia akan melepas tali penambat, sekelompok pengawal keluarga Elvina menarik kerah bajunya dengan kasar, hingga dia jatuh terjerembab. Mereka menuduh Kamil ingin mencuri peralatan penyelamat demi kepentingan pribadi, atau sekadar ingin pamer keberanian di depan atasan mereka nantinya. Padahal, Kamil hanya ingin melakukan tugasnya untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang saat ini sedang berada di ambang maut yang nyata.
Ketidakadilan ini terasa sangat mencekik leher, membuatnya ingin berteriak sekeras mungkin, namun suaranya seolah hilang ditelan riuhnya suara hujan yang turun. Seorang warga lokal mencoba mendekat untuk membantu Kamil, namun pria baik hati itu segera diusir oleh para pengawal yang sangat arogan. Stigma sosial tentang statusnya sebagai penjaga rendahan benar-benar menjadi tembok besar yang menghalangi niat tulusnya untuk menolong sesama yang butuh. Di matanya, Kamil bisa melihat bayangan Elvina yang mulai tenggelam dalam kepanikan, sementara semua akses untuk menolongnya telah ditutup secara paksa. Tiba-tiba, suara hantaman keras bergema di udara, menandakan bahwa perahu wisata itu telah menabrak sesuatu yang sangat keras di tengah sungai. Lambung perahu mulai robek, membuat air sungai yang dingin masuk dengan sangat cepat dan mulai menenggelamkan bagian belakang kapal tersebut. Elvina berteriak memanggil ayahnya, namun yang ada hanyalah kegelapan dan suara air yang terus menderu dengan kekuatan yang semakin besar. Teman-temannya mulai melompat ke air karena panik, namun mereka langsung terseret oleh arus bawah yang sangat kuat dan juga sangat berbahaya. Di pinggir sungai, orang-orang hanya bisa berdiri terpaku sambil menutup mulut, tidak berani mengambil resiko untuk terjun ke dalam air. Mereka bergumam bahwa hanya orang yang tidak sayang nyawa yang mau masuk ke dalam sungai yang kondisinya sudah seperti itu. Kamil melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Elvina mencoba bertahan pada sisa-sisa bagian perahu yang masih terapung di atas permukaan air. Rasa perih kembali menjalar di hati Kamil, mengingat hinaan Elvina tentang tubuh kurusnya yang dianggap tidak berguna beberapa saat yang lalu. Tanpa peduli lagi pada larangan para pengawas, Kamil merangkak menuju gudang peralatan cadangan yang terletak di sisi gedung yang mulai miring. Dia berhasil menemukan satu gulungan tali tambang yang cukup panjang dan sebuah pelampung yang sudah mulai mengelupas bagian kulit luar warnanya. Kakinya yang ramping terus berlari menembus semak belukar yang berduri, mengabaikan rasa perih yang timbul akibat goresan di sepanjang kulit kakinya. Dia mencari posisi paling strategis di atas tebing sungai agar bisa melemparkan tali ke arah perahu Elvina yang kian mendekat. Namun, angin kencang justru meniup balik setiap usahanya, membuat tali itu selalu jatuh jauh dari jangkauan tangan Elvina yang gemetar hebat. Tekanan lingkungan dan cibiran orang-orang yang lewat seolah menjadi beban tambahan yang membuat pundak kurusnya terasa semakin berat untuk menopang. Seorang penjaga senior berteriak dari kejauhan, menyuruh Kamil berhenti melakukan hal sia-sia karena menurutnya Elvina sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi bagi Kamil, setiap detik adalah harapan, dan dia tidak akan pernah membiarkan Elvina mati hanya karena ego orang-orang di sekitarnya. Kondisi semakin memburuk ketika sebuah pohon besar yang tumbang mulai hanyut mendekati lokasi perahu wisata yang sudah dalam posisi miring. Kamil menyadari bahwa jika perahu itu dihantam oleh pohon tersebut, maka kesempatan hidup bagi Elvina akan benar-benar hilang untuk selamanya. Dia mencoba mencari bantuan dari tim SAR yang baru saja tiba, namun mereka sibuk mengurusi protokol keamanan yang memakan banyak waktu. Kamil merasa benar-benar berada di jalan buntu, dengan semua peralatan canggih yang ada, namun tidak bisa digunakan dengan segera sekarang. Dia melihat ke arah kedua tangannya yang kurus, menyadari bahwa satu-satunya cara yang tersisa adalah dengan mengandalkan fisiknya sendiri untuk menolong. Rasa frustrasi itu memuncak, hingga membuat matanya memerah menahan genangan air mata yang siap tumpah karena rasa tidak berdaya yang mendalam. Di seberang sana, Elvina mulai kehilangan pegangannya pada sisi perahu. Tangannya tampak mulai lemas karena kedinginan yang amat sangat ekstrim sekali. Suasana terasa begitu sesak, seolah-olah seluruh oksigen di sekitar dermaga telah habis terbakar oleh ketakutan yang merajalela di setiap sudut. Jeritan terakhir Elvina membelah suara gemuruh petir saat perahu wisatanya akhirnya benar-benar terbalik dan terlempar ke tengah aliran sungai yang liar. Tubuh mungil wanita itu langsung menghilang di bawah permukaan air coklat yang berputar-putar, seperti pusaran naga yang sedang marah besar saat ini. Semua orang di bantaran sungai berteriak histeris, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah lebih dekat ke tepian. Kamil berdiri tegak di ujung tebing yang curam,
menatap ke dalam pusaran air dengan pandangan mata yang sangat tajam dan juga dingin. Dia tahu bahwa melompat ke sana berarti dia menyerahkan nyawanya kepada maut yang sudah menganga lebar di bawah kaki kurusnya tersebut. Namun, bayangan wajah Elvina yang penuh ketakutan terus terngiang-ngiang di dalam kepalanya, mengalahkan segala rasa takut akan kematian yang kian nyata. Kamil menarik nafas dalam-dalam untuk terakhir kalinya, membiarkan paru-parunya dipenuhi udara dingin sebelum dia memutuskan untuk melakukan sebuah aksi yang sangat nekat. Siatkah tubuh yang dianggap tidak berguna ini melawan takdir yang tampaknya sudah tertulis dengan tinta hitam di atas derasnya arus banjir? Air sungai yang sedingin es menyergap seluruh tubuh Elvina dengan kekuatan yang melumpuhkan syaraf-syarafnya. Kesombongan yang tadi dia banggakan, kini tenggelam bersama perahu wisata yang hancur berkeping-keping. Dia berusaha menggapai permukaan, namun beratnya jaket bermerek mahal justru menariknya semakin dalam ke dasar sungai. Paru-parunya mulai terasa terbakar saat dia terpaksa menelan air coklat yang kental dan penuh lumpur. Matanya membelalak lebar melihat kegelapan di bawah sana yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Setiap kepakan tangannya terasa sia-sia melawan derasnya arus bawah yang menarik kakinya dengan sangat kuat. Dia merasa seperti sepotong kayu kecil yang tidak berdaya di tengah amukan raksasa yang sedang murka. Teriakan minta tolongnya hanya berakhir menjadi gelembung-gelembung udara yang pecah di permukaan air yang liar. Tubuh Elvina terlempar ke permukaan sejenak, memberikan kesempatan baginya untuk menghirup udara yang dipenuhi rintik hujan lebat. Dia melihat sekeliling dengan pandangan kabur, menyadari bahwa teman-temannya sudah tidak terlihat lagi di antara pusaran air. Akar pohon yang mencuat dari pinggiran sungai menjadi satu-satunya harapan yang kini berada dalam jangkauan tangannya yang gemetar. Dia mencengkram atap itu dengan sisa tenaga yang ada, hingga kuku-kukunya mulai patah dan berdarah. Suara air yang bergemuruh di telinganya terdengar seperti lonceng kematian yang terus berbunyi tanpa henti. Dinginnya air mulai membuat otot-ototnya kaku, menyebabkan dia sulit untuk menggerakkan jari-jarinya yang membiru. Pakaian mahalnya yang kini basah kuyup terasa sangat berat, seolah-olah sedang membelenggu setiap gerak penyelamatan dirinya. Harapan Elvina mulai menipis saat dia melihat tidak ada seorang pun di tepian yang berani terjun untuk membantunya. Semua orang yang tadinya memujanya kini hanya berdiri terpaku di daratan dengan wajah yang dipenuhi oleh rasa ngeri. Teman-teman sosialitanya yang tadi tertawa sombong kini hanya bisa menangis histeris tanpa melakukan tindakan nyata untuk menolong. Elvina menyadari bahwa uang dan status sosialnya sama sekali tidak memiliki nilai di hadapan maut yang mengancamnya. Dia merasa sangat terasing di tengah keramaian manusia yang hanya bisa menonton penderitaannya dari kejauhan yang aman. Rasa penyesalan mulai merayap di hatinya, teringat betapa dia telah merendahkan orang-orang yang seharusnya dia hargai. Langit semakin gelap, menutupi pandangan matanya dengan bayangan-bayangan hitam yang tampak sangat menakutkan dan juga mencekam. Dia merasa umurnya mungkin akan berakhir di sungai keruh ini, tanpa ada satupun orang yang peduli. Tekanan air yang menghantam punggungnya terasa seperti pukulan godam yang terus-menerus mencoba mematahkan semangat hidupnya. Di tengah keputusasaan itu, sebuah bayangan kurus tiba-tiba melompat dari atas tebing dengan gerakan yang sangat berani. Kamil membelah permukaan air dengan posisi tubuh yang sempurna, masuk ke dalam sungai tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Tubuh kurusnya yang tadi dihina habis-habisan, kini bergerak lincah menembus arus, layaknya seekor ikan yang sudah terbiasa. Dia muncul ke permukaan dengan napas yang teratur, matanya langsung mencari keberadaan sosok Elvina di antara puing-puing. Kamil merasakan dingin yang luar biasa menembus kulitnya yang tipis, hingga menyentuh bagian tulang-tulangnya yang menonjol. Namun api tekad di dalam hatinya membakar rasa dingin itu dan memberikan kekuatan tambahan pada otot-ototnya. Dia berenang dengan teknik yang sangat efisien, menghindari batang-batang kayu yang hanyut dengan gerakan yang sangat cepat.
Penjaga sungai yang dianggap lemah itu kini menjadi satu-satunya malaikat pelindung yang berani mempertaruhkan nyawa di sana. Kamil sempat terhenti sejenak saat melihat wajah Elvina yang penuh dengan ketakutan dan juga rasa malu yang mendalam. Kalimat hinaan tentang tubuhnya yang tidak berguna kembali terngiang-ngiang dengan sangat jelas di dalam pikirannya saat itu. Ada sedikit keraguan yang muncul di hatinya, mempertanyakan mengapa dia harus menyelamatkan orang yang telah menghancurkan harga dirinya. Namun, nurani Kamil yang terlalu bersih segera menepis segala bentuk rasa dendam yang sempat singgah di jiwanya. Dia melihat Elvina bukan lagi sebagai wanita sombong yang menyebalkan, melainkan sebagai sesama manusia yang butuh pertolongan. Kekuatan cinta yang terpendam jauh di lubuk hatinya memberikan dorongan ekstra bagi Kamil untuk terus maju mendekat. Dia tahu bahwa jika dia terlambat 1 detik saja, maka Elvina akan terseret ke arah jeram maut yang mematikan. Kamil mengabaikan rasa sakit di bahunya yang sempat terhantam sampah plastik keras saat dia terus memaju kecepatannya. Arus sungai semakin menggila, menciptakan pusaran-pusaran besar yang mencoba menarik tubuh kurus Kamil ke dalam kegelapan. Dia harus berjuang keras menahan napas saat gelombang air coklat berkali-kali menutupi seluruh wajah dan juga kepalanya. Otot lengan Kamil yang tidak besar itu menegang hebat, memperlihatkan urat-urat yang menonjol di balik kulitnya yang basah. Dia menggunakan sisa-sisa tenaga untuk melakukan tendangan kaki yang kuat guna melawan tarikan arus bawah yang sangat liar. Setiap inci kemajuan yang dia buat terasa sangat berat, seolah dia sedang menarik beban seberat ribuan ton besi. Namun, tatapan matanya tetap fokus pada tangan Elvina yang mulai kehilangan pegangan pada akar pohon yang rapuh. Kamil berteriak agar Elvina tetap bertahan, meskipun suaranya hampir tidak terdengar karena tertutup oleh riuhnya suara hujan. Keberanian pria kurus ini mulai memicu rasa kagum di hati orang-orang yang tadi sempat meremehkan kemampuannya. Elvina menatap sosok yang mendekatinya itu dengan pandangan yang tidak percaya, sekaligus dipenuhi dengan rasa haru yang luar biasa. Dia mengenali wajah pria yang tadi dia caci maki dengan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati tersebut. Rasa malu yang sangat besar menyelimuti jiwanya, membuatnya merasa tidak pantas untuk diselamatkan oleh pria setulus Kamil. Meskipun nyawanya di ujung tanduk, sisa-sisa egonya sempat membuat Elvina merasa ragu untuk mengulurkan tangan pada Kamil. Namun, ketika pegangannya pada akar pohon benar-benar terlepas, dia hanya bisa menjerit histeris sambil memanggil nama pria itu. Kamil berhasil menangkap pergelangan tangan Elvina tepat sebelum wanita itu terseret jauh oleh aliran air yang sangat kencang. Sentuhan tangan Kamil yang terasa kasar namun sangat hangat memberikan sedikit rasa tenang di tengah badai yang mencekam. Mata mereka bertemu sejenak, menyampaikan ribuan kata yang tidak sempat terucap di antara deru air yang sangat bising. Kegembiraan mereka hanya berlangsung sekejap, karena sebuah batang pohon raksasa kini meluncur deras tepat ke arah posisi mereka berdua. Elvina memejamkan mata dengan rapat, merasa bahwa ajal benar-benar sudah berdiri di depan matanya saat ini juga. Kamil segera menarik tubuh Elvina ke dalam pelukannya, mencoba menggunakan tubuh kurusnya sebagai tameng dari hantaman benda keras tersebut. Posisi mereka kini benar-benar terpojok di antara tebing batu yang licin dan juga hantaman arus yang kian bertenaga. Waktu seolah-olah berjalan dengan sangat lambat saat batang pohon itu semakin mendekat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Elvina merasa jantungnya seakan berhenti berdetak, menyadari bahwa peluang mereka untuk selamat kini hampir mencapai titik nol. Kamil mengeratkan pelukannya, membisikkan kata-kata penyemangat, meskipun dia sendiri tidak yakin apakah mereka bisa melewati ini. Akankah waktu yang tersisa cukup bagi Kamil untuk membawa Elvina menuju tempat yang aman sebelum maut menjemput? Batang pohon raksasa itu menghantam sisi tebing dengan suara dentuman yang menggetarkan seluruh permukaan air di sekitar mereka berdua. Kamil dengan sigap menarik Elvina masuk ke celah bebatuan sempit, melindungi tubuh wanita itu dengan punggungnya sendiri yang kini terlihat gemetar hebat.
Benturan itu memang tidak langsung mengenai mereka. Namun serpihan kayu dan batu sempat menggores lengan Kamil hingga mengucurkan darah segar yang pekat. Elvina terengah-engah. Wajahnya yang cantik kini pucat pasi, dengan bibir yang membiru akibat suhu air yang turun secara ekstrim. Di tengah napasnya yang tersengal, Elvina menatap Kamil dengan tatapan yang sulit diartikan, antara rasa syukur dan sisa-sisa kesombongan yang masih mengerak. Kamil tidak memperdulikan luka-lukanya. Dia justru sibuk memeriksa denyut nadi Elvina dan memastikan wanita itu tidak mengalami cedera tulang yang serius. Keheningan sesaat di antara mereka terasa begitu mencekam. Hanya diisi oleh suara deru banjir yang semakin mengganas di luar celah batu. Kamil mencoba melepaskan jaket pelampungnya untuk dipasangkan ke tubuh Elvina, agar wanita itu memiliki daya apung yang lebih baik lagi. Elvina sempat menolak dengan gerakan tangan yang lemah, merasa bahwa pria di depannya ini jauh lebih membutuhkan perlindungan tersebut daripada dirinya. Namun, Kamil menatapnya dengan pandangan yang begitu tajam dan penuh otoritas, sebuah sorot mata yang belum pernah Elvina lihat sebelumnya. "Nona, jika Anda tidak memakai ini, kita berdua tidak akan pernah sampai ke tepian dengan selamat," ucap Kamil tegas. Suaranya terdengar parau, beradu dengan suara guntur yang kembali menggelegar di atas langit yang kini sudah benar-benar gelap gulita. Elvina akhirnya menurut, membiarkan tangan kurus Kamil mengancingkan pelampung itu dengan jemari yang sudah mulai mati rasa karena kedinginan. Ada rasa getir yang muncul di hati Elvina saat menyadari betapa ringkihnya jari-jari pria yang sedang berjuang keras menyelamatkan nyawanya ini. Dia mulai melihat bahwa di balik tubuh yang dianggapnya tak berguna itu, tersimpan kekuatan mental yang jauh melampaui imajinasinya. Situasi kembali memuncak ketika mereka menyadari bahwa air di dalam celah batu tersebut mulai naik dengan sangat cepat karena sumbatan sampah. Kamil tahu mereka harus segera keluar dari sana sebelum terjebak dan tenggelam di dalam ruang sempit yang kini terasa sangat menyesakan. Dia menawarkan solusi nekat, yakni dengan mengikatkan tubuh mereka berdua menggunakan sisa tali tambang dan berenang menyeberangi pusaran air utama. Elvina menatap ke arah pusaran air yang terlihat seperti lubang hitam yang siap menelan apa saja yang berani mendekatinya saat itu. Rasa takut yang amat sangat kembali menyerang jiwa Elvina, membuatnya meremehkan rencana Kamil yang dianggapnya sebagai misi bunuh diri yang konyol. Dia masih tidak percaya bahwa pria sekurus Kamil mampu melawan kekuatan arus yang bahkan telah menghancurkan perahu mesin miliknya yang sangat besar. Egonya kembali mencuat di tengah keputusasaan, mencoba menutupi rasa takutnya dengan kata-kata yang tetap terdengar sangat angkuh dan juga menusuk. "Kau gila, Kamil? Bagaimana mungkin tubuh kurusmu itu bisa menarikku menyeberangi monster air itu sendirian tanpa bantuan alat?" teriak Elvina histeris. Dia memandang Kamil dengan tatapan skeptis, seolah-olah pengorbanan yang dilakukan pria itu sejak tadi belum cukup untuk membuktikan kemampuannya yang nyata. Elvina tertawa getir di antara tangisnya, merasa bahwa takdir sedang mempermainkan hidupnya dengan memberikan penyelamat yang terlihat begitu sangat tidak meyakinkan. Dia merasa lebih baik menunggu tim SAR yang mungkin tidak akan pernah datang tepat waktu daripada bertaruh nyawa pada pria kurus ini. Kamil hanya diam. Dia terus menyiapkan tali dengan simpul yang kuat tanpa membalas sedikit pun hinaan yang baru saja dilontarkan Elvina. Ketegaran Kamil justru membuat Elvina semakin merasa terpojok dan kehilangan kendali atas akal sehatnya yang sudah mulai terganggu oleh stres. Di tengah kepungan air yang terus meninggi, Elvina tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang akan ia sesali seumur hidupnya dengan nada yang sangat menghina. "Kalau tubuh kurusmu bisa menyelamatkan kami semua, aku akan menikahimu, walau itu terdengar mustahil," ucap Elvina dengan suara yang lantang dan penuh dengan nada tantangan. Dia mengatakan itu sebagai bentuk ejekan terakhir, merasa yakin bahwa Kamil tidak akan pernah bisa melakukan hal yang mustahil tersebut di tengah banjir. Namun, Kamil justru berhenti sejenak dari aktivitasnya, lalu menoleh ke arah Elvina dengan tatapan mata yang sangat dingin sekaligus sangat tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya, yang ada hanyalah sebuah tekad yang sudah membatu dan tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun. Dia menarik nafas dalam-dalam, merasakan sisa-sisa tenaga di otot-ototnya yang mulai kelelahan akibat berjuang melawan arus sungai yang sangat liar. Kamil mengangguk pelan, sebuah isyarat yang menunjukkan bahwa dia telah mendengar tantangan itu dan siap untuk membuktikan segala ucapannya. "Saya terima tantangannya, Nona Elvina.
Jawab Kamil singkat dengan suara yang rendah, namun terdengar sangat berwibawa di telinga Elvina. Kamil mulai mengikatkan ujung tali ke pinggangnya sendiri dan ujung lainnya ke pinggang Elvina dengan sangat erat hingga tidak ada celah. Elvina merasa jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa hidupnya kini benar-benar bergantung pada setiap tarikan otot pria yang baru saja dia rendahkan. Ada keraguan besar yang menyelimuti pikirannya, namun dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti langkah Kamil menuju bibir celah batu yang licin. Kamil menatap ke depan, ke arah arus utama yang terlihat sangat mengerikan dengan gelombang air yang tingginya mencapai 2 meter lebih. Dia tahu bahwa ini adalah pertaruhan nyawa, di mana satu kesalahan kecil saja akan membuat mereka berdua berakhir di dasar sungai yang gelap. Namun, janji untuk menyelamatkan nyawa Elvina dan harga dirinya sebagai pria telah membakar semangat yang tidak akan pernah padam oleh air. Elvina hanya bisa memegang erat lengan Kamil, merasakan tulang-tulang pria itu yang menonjol namun terasa sangat kokoh seperti tiang penyangga baja. Langkah pertama Kamil ke dalam arus utama langsung disambut oleh hantaman air yang sangat keras, hingga membuat mereka berdua hampir saja terpental jauh. Kamil mengerang menahan rasa sakit di dadanya, namun kakinya tetap mencoba mencari pijakan di antara bebatuan dasar sungai yang sangat licin. Dia menggunakan seluruh berat badannya yang terbatas untuk menahan tarikan arus yang mencoba menyeret tubuh Elvina menjauh dari jangkauan tangannya yang kuat. Elvina berteriak saat tubuhnya mulai terombang-ambing. Namun dia merasakan tarikan tali yang stabil dari arah Kamil yang terus bergerak maju dengan gigih. Di tengah badai yang memekakkan telinga, Kamil terus berjuang sejengkal demi sejengkal, mengabaikan rasa perih yang timbul akibat luka-lukanya yang mulai terbuka. Penonton di seberang sungai yang melihat aksi ini dari kejauhan hanya bisa menahan napas dengan perasaan cemas yang sangat mendalam sekali. Mereka melihat sosok kurus itu sedang melawan hukum alam demi memenuhi sebuah janji yang lahir dari sebuah hinaan yang sangat kejam. Kamil terus memacu tenaganya hingga batas maksimal. Meskipun wajahnya sudah mulai membiru dan matanya mulai berkunang-kunang karena kehabisan banyak oksigen saat ini. Dia melihat tepian sungai yang sudah semakin dekat. Namun, di sana terdapat pusaran air terakhir yang paling besar dan juga paling berbahaya. Elvina mulai menangis, menyadari bahwa pria kurus ini benar-benar sedang memberikan segalanya, bahkan nyawanya sendiri, hanya untuk membuktikan kata-katanya yang tulus. Rasa penyesalan mulai membakar dada Elvina, melihat betapa kerasnya perjuangan Kamil yang tidak pernah berhenti, meskipun tubuhnya sudah mulai tampak sangat lemas. Dia ingin meminta Kamil untuk berhenti dan menyelamatkan dirinya sendiri saja, namun suaranya hilang tertutup oleh deru air yang kian menggila. Kamil melirik ke arah Elvina untuk terakhir kalinya, sebelum dia bersiap melakukan lompatan terakhir menembus pusaran maut yang sedang menganga lebar. Akankah tubuh yang dianggap tidak berguna ini mampu melewati rintangan terakhir dan membawa mereka menuju sebuah takdir yang baru? Pusaran air terakhir itu menganga lebar layaknya mulut raksasa, yang siap mengunyah apapun yang berani melintas di atas permukaannya yang sangat keruh. Kamil mengerahkan seluruh sisa tenaga di otot lengannya yang ramping, menarik tali pengikat Elvina dengan sentakan kuat, agar wanita itu terlempar melewati titik buta pusaran. Namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal, ketika sebuah batang kayu besar yang hanyut menghantam tepat di ulu hati Kamil hingga suaranya menghilang dalam deburan air. Elvina menjerit histeris saat melihat tubuh Kamil tertekuk menahan rasa sakit yang luar biasa, sementara darah segar kembali merembes dari mulut pria kurus itu. Meski kesadarannya mulai memudar karena hantaman keras, tangan Kamil tetap mencingkram tali itu dengan kekuatan yang seolah-olah berasal dari keajaiban yang tidak masuk akal. Dia tidak membiarkan 1 inci pun tali itu kendur, memastikan Elvina tetap berada di jalur yang aman menuju tepian sungai yang sudah sangat dekat. Tubuh kurusnya yang tadi dianggap beban, kini menjadi satu-satunya jangkar kehidupan yang mencegah Elvina terseret ke dalam kegelapan abadi di dasar sungai. Dengan satu dorongan terakhir yang memecah batas kemampuan manusia normal, Kamil berhasil mendorong tubuh Elvina ke arah kerumunan warga yang sudah bersiap di pinggir sungai. Elvina mendarat di atas tanah berlumpur dengan selamat,
segera ditarik oleh tangan-tangan penolong yang sejak tadi hanya bisa menonton dengan perasaan cemas yang sangat mendalam. Namun tepat saat Elvina ingin menoleh ke belakang, arus bawah yang sangat ganas menarik kaki Kamil dengan kekuatan yang tidak mungkin bisa dilawan lagi. Elvina hanya sempat melihat sorot mata Kamil yang tenang dan sayu, sebelum tubuh pria itu tertelan sepenuhnya oleh pusaran air coklat yang menderu. Teriakannya membelah hujan, memanggil nama Kamil berkali-kali, hingga suaranya serak dan hilang ditelan oleh kebisingan badai yang belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Tim SAR yang baru saja tiba segera meluncurkan perahu karet, mencoba mencari sosok pria kurus yang baru saja melakukan aksi heroik yang melampaui logika tersebut. Elvina bersimpuh di atas lumpur, membiarkan gaun mahalnya kotor sepenuhnya sambil menangis sejadi-jadinya, meratapi kebodohannya yang telah meremehkan pria setulus itu. 2 jam berlalu dalam ketegangan yang menyesakkan dada, sebelum tim penyelamat akhirnya menemukan Kamil terdampar di antara tumpukan kayu sejauh 1 kilometer dari lokasi kejadian. Tubuhnya tampak sangat pucat, dengan luka-luka lebam yang membiru menutupi hampir seluruh permukaan kulitnya yang tipis dan terlihat sangat rapuh tersebut. Elvina berlari menembus barikade petugas, mengabaikan larangan siapapun hanya untuk memastikan apakah pria yang telah menyelamatkan nyawanya itu masih bernapas. Saat melihat wajah Kamil yang kaku dan mata yang terpejam rapat, jantung Elvina seakan berhenti berdetak karena rasa takut akan kehilangan yang sangat besar. Dia memeluk tubuh dingin itu tanpa peduli pada lumpur dan bau air sungai yang menyengat, sambil terus membisikkan permohonan maaf di telinga Kamil. Seluruh hinaan yang dulu ia lontarkan kini berbalik menjadi belati yang menusuk nuraninya sendiri, menciptakan rasa sesal yang mungkin tidak akan pernah bisa terobati. Orang-orang di sekitar terdiam, menyaksikan bagaimana seorang wanita yang paling sombong di kota itu kini hancur berkeping-keping di depan seorang pria rendahan. Petugas medis segera melakukan tindakan resusitasi jantung paru dengan sangat intensif di tengah guyuran hujan yang mulai berubah menjadi gerimis tipis yang dingin. Elvina terus memegang tangan Kamil yang kasar, merasakan jari-jari pria itu yang sangat kurus, namun telah melakukan pekerjaan yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh mesin. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Kamil tiba-tiba tersedak dan memuntahkan air sungai yang kental, diikuti dengan tarikan nafas pendek yang sangat berat. Matanya terbuka perlahan, menatap ke arah langit kelabu sebelum akhirnya pandangannya jatuh pada wajah Elvina yang sudah basah oleh air mata dan juga lumpur. Sebuah senyum lemah tersungging di bibir Kamil yang pecah-pecah, menunjukkan bahwa dia masih mengenali sosok wanita yang baru saja dia selamatkan dari maut. Elvina menangis semakin kencang. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa, melihat nyawa pria itu masih ada. Dia menyadari bahwa kekuatan sejati tidak pernah terletak pada ukuran otot atau kekayaan, melainkan pada ketulusan hati yang berani berkorban. Berita tentang aksi heroik Kamil segera menyebar ke seluruh penjuru kota, mengubah stigma masyarakat terhadap para penjaga sungai yang selama ini seringkali dipandang sebelah mata. Teman-teman Elvina yang dulu ikut menghina, kini hanya bisa menunduk malu saat melihat bukti nyata pengorbanan Kamil yang hampir merenggut nyawanya sendiri. Ayah Elvina yang mendengar kejadian itu langsung memberikan penghargaan tertinggi dan menjamin seluruh biaya pengobatan Kamil hingga pulih sepenuhnya di rumah sakit terbaik. Namun bagi Kamil, semua penghargaan itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan keselamatan nyawa manusia yang telah dia perjuangkan dengan taruhan nyawa. Dia tetap menjadi sosok yang rendah hati, meskipun kini banyak orang yang datang untuk meminta maaf dan menyatakan kekaguman mereka atas keberaniannya. Elvina tidak pernah meninggalkan sisi tempat tidur Kamil selama masa pemulihan, menjaga pria itu dengan penuh kasih sayang yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Wanita itu benar-benar telah berubah, meninggalkan ego besarnya di dasar sungai keruh yang hampir menenggelamkan masa depannya tersebut. Beberapa minggu kemudian, Kamil diperbolehkan pulang dengan kondisi yang jauh lebih baik. Meskipun tubuhnya masih tampak kurus dan memerlukan banyak waktu untuk pulih. Elvina datang menjemputnya dengan pakaian yang sederhana. Tidak lagi menunjukkan kemewahan yang dulu sering dia pamerkan di depan publik dengan sangat sombong. Mereka berdiri di tepian sungai yang sama, tempat di mana hinaan kejam itu pernah terucap, dan tempat di mana pengorbanan besar itu pernah terjadi. Elvina menggandeng tangan Kamil dengan erat,
menatap air sungai yang kini sudah kembali tenang dan mengalir dengan jernih, seperti cermin kehidupan. Dia teringat kembali akan tantangan ekstrim yang pernah diucapkannya di tengah keputusasaan saat perahu mereka terbalik di arus banjir yang sangat liar. Ada rasa canggung yang sempat melintas. Namun Elvina menarik napas dalam-dalam dan menatap mata Kamil dengan kejujuran yang sangat murni dari jiwanya. Dia menyadari bahwa janjinya bukan lagi sekadar taruhan untuk menghina, melainkan sebuah keinginan tulus yang lahir dari rasa cinta yang mendalam. Kamil, aku tahu ucapanku dulu sangat jahat, tapi tantangan itu aku ingin memenuhinya bukan karena terpaksa, tapi karena aku mencintaimu. Ucap Elvina lembut. Suaranya tidak lagi melengking sombong, melainkan terdengar sangat tulus dan penuh dengan getaran emosi yang mampu menyentuh relung hati terdalam milik Kamil. Kamil tertegun sejenak, tidak menyangka bahwa wanita sekelas Elvina benar-benar mau mengakui kesalahannya dan bersedia menjalin hubungan dengan pria sederhana seperti dirinya. Dia menatap tangan mereka yang bertautan, menyadari bahwa takdir memiliki cara yang sangat unik untuk menyatukan dua insan yang sangat berbeda status sosialnya. Kamil tersenyum tenang, lalu mengangguk pelan sebagai tanda bahwa dia telah memaafkan segala masa lalu dan siap membuka lembaran baru bersamanya. Kebahagiaan terpancar dari wajah mereka berdua, menciptakan suasana haru yang membuat beberapa orang di sekitar dermaga merasa sangat tersentuh melihat pemandangan tersebut. Pengorbanan nyawa yang dilakukan Kamil ternyata tidak hanya menyelamatkan fisik Elvina, tetapi juga menyelamatkan jiwa wanita itu dari kegelapan sifat angkuh. Cinta mereka tumbuh menjadi sebuah legenda baru di desa sungai tersebut. Sebuah kisah tentang bagaimana tubuh yang diremehkan mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Elvina kini aktif membantu Kamil dalam kampanye keselamatan sungai, menggunakan pengaruh dan kekayaannya untuk memperbaiki fasilitas penjagaan agar tidak ada lagi korban jiwa. Mereka sering terlihat duduk bersama di dermaga saat matahari terbenam, menikmati keindahan alam tanpa ada lagi sekat perbedaan fisik maupun status sosial yang menghalangi. Kamil tetap menjadi penjaga sungai yang setia, namun kali ini dia memiliki seorang pendamping yang selalu siap menjaganya dengan penuh rasa hormat. Setiap kali menatap sungai, mereka diingatkan bahwa badai sehebat apapun pasti akan berlalu, dan meninggalkan kedamaian bagi mereka yang bertahan dengan ketulusan. Hubungan mereka berakhir dengan kebahagiaan yang tulus, di mana cinta menang atas segala hinaan dan pengorbanan terbayar lunas dengan kesetiaan yang abadi. Bukankah keajaiban paling nyata adalah ketika sebuah kebencian yang mendalam mampu berubah menjadi cinta yang paling suci melalui sebuah pengabdian?